Taruh sini dia. Nggak kuning kan? Nggak apa-apa. Mas, ini ada ini nih. Oh, suara gua aman ya? Aman. Baterai. Ini apa, Raja Nenggolan datang? Ini bener kan yang Raja Nenggolan ya? Segmen 2. Misi penyelamatan Bayangkara dimulai. Ya. Draw 2 kali dia. Jadi kalau waktu lawan Persija dia harusnya dapat kemenangan. Siapa? Bayangkara Oh, Bayangkara. gol Osvaldo kan itu Iya. sah sebetulnya. Gue nggak ngerti kenapa terus dianulir. Tapi pas lawan Persikabo harusnya dia kalah. Iya. Karena golnya Persikabo yang dianulir. Lah. Tuh. Dua-duanya di mereka 2-2 itu ya. Iya. Ya. Itu Raja udah main masih belum? Belum. Raja belum ada yang main. Raja mau main nanti lawan PSM. PSM. Oh, di Parepare nih. Dibawa. Iya, sama Pak Marji dibawa. Jepretim. Lupa kalau langsung ya. Lagi-lagi Liga 1 kedatangan pemain yang berlabel bintang nih. Nggak kaleng-kaleng. Raja Nainggolan yang berlabuh di Bayangkara. Ini wow, luar biasa ya. Ini misi penyelamatan Bayangkara dimulaikah? Mungkin nggak? Iya. Menyelamatkan nggak? Kalau melihat bukan cuma Raja ya, mereka bahkan merekrut 10 pemain baru termasuk Osvaldo Hai, kemudian Junior Brandao ya, dari Manchester United sih. Madura United. Kenapa Mas kangen? Ada Putu Gede juga. Iya, ada Putu Gede juga. Jadi kalau dilihat memang tujuan mereka adalah untuk mereka tidak terdegradasi. Ini misi penyelamatan Bayangkara. Kemudian tapi kemarin di press conference Bayangkara kan ada pernyataan angka yang didapat oleh yang dikeluarkan oleh Bayangkara. Itu besar untuk banget Raja, loh. besar banget. Dihitung dari setiap pertandingannya dia akan mendapatkan 294 juta. Wow, jadi gajinya Kalau per dia pertandingan. bermain di 17 pertandingan. Tapi kan sisa 13 ini. Iya, sisa 13 dengan 4 playoff. Jadi tujuannya Bayangkara adalah masuk ke playoff. Itu masuk akal nggak, Bung Yuke? Nah, itu tuh yang agak masuk akal. Syarat dong. Oh, Kalau dia udah bilang syarat ya. 17 pertandingan berarti ngitung Yuke, playoff. bro. ekspresinya. Kayak pro juara. Iya, berarti dia masuk 4 besar kan itu. Sangat jadi, optimis. Jadi tujuannya bukan cuma penyelamatan Bayangkara, bagaimana Bayangkara ada masuk ke dalam 4 besar itu. Karena kalau Liga 2 musim lalu kan mereka selalu ada di deretan 4 besar ya, terlempar pun di 5 besar, 6 besar gitu. Ya, Iya, tapi- yang kemarin gue juga sempat dengerin waktu Pak Mardi kasih statement di preskon itu ya. Dibilang kan ini karena ada kerjasama sama sponsor, disebutin angkanya 5 miliar. Tapi dibilang kan sponsor putaran kedua ini 5 miliar itu besar gitu. Nah 5 miliar ini termasuk operasional kah atau hanya untuk Raja? Itu yang akhirnya jadi sumir kan. Iya, pertanyaan. Orang menganggapnya bahwa ini 5 miliar ini bayaran untuk Raja. Tapi yang gue tangkap itu 5 miliar itu dukungan untuk putaran kedua gitu. Termasuk perekrutan Raja gitu. Bayangin kalau cuma 5 miliar buat Raja. Buset, mahal banget gitu. Iya, itu tadi hitungannya adalah kalau 17 pertandingan dia 294 juta satu pertandingan. Iya, Tapi makanya yang nggak gede tahu, gue banget. nggak tahu sih itu. Tapi Aslinya gimana mungkin sebenarnya? kita bakalan lihat dulu kali ya, ini pernyataan dari Raja Nainggolan setelah menyatakan dirinya bergabung ke Liga 1 ini dia. I don't know about the league. I know Cassiano played in another Italian player that I played against in the Serie A in Italy. But for the rest, it's difficult to see Europe, the Indonesian league. Let's say that it can be more interested from now. For me, the important thing is the present. I bring myself all in this league. It's new for me, and yeah, I will adapt myself as quick as possible and give it my all to the Indonesian football. Tadi Mas Gita bilang apa? Gak langganan aplikasi, padahal gampang nonton Liga 1 ya. Ya mungkin dia juga surprise juga kok. Dia datang sebelumnya kan undang Pak Erik sebagai ambasador World Iya. Cup kan tiba-tiba terus nggak boleh Direkrut, nggak nggak pulang boleh lagi. pergi lagi. Dia langsung main di sini. Iya, tapi kenapa Kaget maksudnya juga dia. nerima pinangan Bayangkara FC? Padahal kan Bayangkara FC juga kita tahu posisinya di mana di juru kunci. Terus Ya, juga kan biasanya kalau yang kan yang gue tangkap itu sebelumnya kan memang pemain 35 tahun ini Raja Nainggolan sudah berpikir untuk pensiun kan karena terakhir dia main di Spal divisi bawahnya Serie A, kemudian terakhir di Juli, jadi praktis dia sempat nggak main cukup lama nih berapa bulan kan. Ya sebagai pemain profesional yang dia belum menyatakan dia retired, kemudian dapat tawaran di penghujung masanya dia berkarir, ya pasti diambil lah sama dia lah, apalagi cuma beberapa game ya gitu dan nggak ada Sisa target 13 tertentu ya, kan. tadi? Iya, cuma 13 match aja gitu. Ya why not gitu. Dan kalau bicara Liga 1 kan mungkin dia udah dengar kabar-kabar dari Essien, bagaimana Essien pernah ada di sini di 2017 ya, Essien selama terus Odemwingie juga pernah kan. Odemwingie pernah ada di sini di Madura waktu itu. Jadi ya mungkin aja ini ke
bagaimana dia ingin coba bermain di liga ini. Toh ini masa-masa terakhirnya dia, ya. Kenapa enggak gitu loh. Nah, persoalannya adalah secara skill nggak diragukan bahwa dia bisa bermain di sini. Bisa tapi bermain secara di sini. fisik nggak tahu juga. Iya, gitu. kan dengan usianya 35 tahun, skill fisik bisa nggak dia mengangkat Bayangkara FC dan juga beradaptasi dengan Liga Indonesia kan? Karena permasalahannya bukan cuman skill aja, tapi butuh adaptasi. Ya pasti dia akan perlu waktu ya untuk bisa ngeblend ya sama timnya, ngeblend sama kultur kitanya, sama gaya sepak bola Indonesia itu pasti. Sama itu juga Ya, apa? karenanya dia Fans juga ya. akan dicoba nanti dibawa ke Makassar ya, pas lawan PSM di pertandingan berikutnya Pak Marjo. Ya, minggu ini ya. Iya. Udah berangkat Kita akan ya? lihatnya coba Udah apakah- berangkat ya? Apakah akan langsung dimainkan gitu. Gue pikir sih memang harus dicoba ya, walaupun mungkin dia sebagai pemain cadangan tapi harus cepat ngerasain atmosfer sepak bola kita supaya cepat-cepat adaptasi, karena waktu buat Bayangkara naik ini nggak lama ini, tinggal hitungan berapa game kan, dan posisi Iya. mereka di peringkat bawah cuma 11 poin, jadi harus cepat nih pemain-pemain yang didatangkan dari Bayangkara ke Bayangkara. Ke Bayangkara. Ada 11 pemain kan, luar biasa. Iya, banyak banget. Jadi memang ini pekerjaan sang kuryang lah menurut gue sih ya. harus cepet. Kalau dibilang panik buying, ya panik buying gitu menurut gue sih. Tapi efektif nggak nih? Nggak Maksudnya tahu, melihat- karena gini kan mereka hanya akan main sisa dua pertandingan lagi, week 22 dan 23, iya. terus libur kan, Iya, libur dulu. sampai di akhir Februari karena ada Piala Asia, terus nanti ada Pilpres dan segala macam. Jadi ya mungkin ada waktu buat dia, tapi kan nggak gampang dengan tidak adanya pertandingan untuk adaptasi. Biasanya kan diisi pertandingan friendly lawan klub Malaysia, lawan klub Thailand. Apakah akan juga terjadi ya nggak tahu. Ya sebenarnya untuk sebuah kompetisi tuh libur lama itu nggak sehat ya. Iya, betul. Karena itu pelatih tuh berat lagi nanti untuk buat Ajakinnya priorisasinya. lagi ya. Karena berapa gitu sebulan ya? Sebulan lebih. Iya. 18 Desember terakhir. Itu Ah, nggak sampai sehat. Mulai Februari nanti mulai. 2 bulan dong. Iya, Bisa 2 bulan. Ya nggak sampai 2 bulan, Nggak 5 sampai ya. minggu ya 5 Itu bisa mengubah ataupun membuat konstelasi di papan klasmen bisa Tiba-tiba. luar biasa. Wah, jangan-jangan itu yang mau dimanfaatin sama Bayangkara. juga. 5 minggu mereka istirahat, kemudian mereka main seminggu, terus ada Pilpres. Jadi seminggu lagi istirahat, 2 minggu lagi istirahat, baru kemudian di akhir Februari mereka mainin pertandingan ke-25. Itu yang katanya akan ada VAR di salah satu pertandingan, katanya begitu. Jadi 20 game kedua week 25 ya gitu. Iya, week ke-25. Berarti sisa cuma 9 laga berarti kan? Iya. Karena kan selesainya kan 34 ya. Ya. Luar biasa. Cuman ada di Indonesia sih kompetisi libur di tengah-tengah gitu, di saat peaknya gitu ya. Lagi Kemudian naik-naiknya. libur. Ya untuk tim yang lagi di atas tuh kemudian libur, mereka ngerasa rugi sebenarnya. Iya, karena kalau di negara lain ada Piala Asia, ya kayak di Eropa aja lah. Piala Asia ataupun di negara lain, ya tim nasionalnya pergi, harus pergi, tapi liganya tetap jalan. Gitu. Iya. Liga Karena tidak berhenti jadi dengan adanya Piala Asia. Gitu. nggak ngerubah dan ngacak-ngacak Iya. bisanya Itu tuh. makanya kan klub Eropa suka ngomel kan Piala Afrika, Piala Asia ini ganggu gitu loh. Kalau kita ya tidak ganggu jadinya. Karena berhenti. Karena berhenti. Tapi liganya terganggu jelas. Iya, iya, iya. Nah, tapi tadi berarti belum terjawab ya, 5 miliar itu apakah khusus untuk si Ya, Raja belum. Nainggolan atau Operasional operasional di putaran kedua ya? Ini kalau misalnya emang buat dia semua berarti mahal banget Ya, ya. dia yang termahal. Sekarang kan yang pemain yang termahal Dewa kan United ya. Egy yang termahal. Oh, Egy gitu, masih Mas. Yang gue termahal. denger kan 4 miliar deh, satu musim tapi itu. Hah? Iya. Wow. Ya, biasa aja. Karena Dewa apa juga bisa dibeli. Ya. Iya, 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 iya. Sampai bikin stadion sebesar Iya, tim itu, yang- sebagus itu. Menurut gue tim yang paling sehat nih. Secara Sehat manajemen. karena injeksi dari pemiliknya Betul. no limit. Iya. Punya TC di bagian mendung segala macam gitu ya. Iya, iya, itu keren banget sih. Tapi kalau secara apa ya, dengan posisi Bayangkara FC sekarang kan ini berarti misinya dari Bayangkara merekrut pemain-pemain ini adalah misi penyelamatan. Iya. Sampai sejauh apa sih yang paling Survival optimis? mission, ya. Yang paling optimisnya tuh sampai sejauh mana? Mungkin nggak sampai playoff? Kalau teori gue sih mereka minimal bisa ngumpulin 38 poin ya baru bisa aman ya. Iya. Kan biasanya begitu gitu ya, 38 sampai 40. Pengalaman-pengalaman tim sebelumnya Yang bertahan ya. yang bertahan itu sekitar segitu gitu. Sekarang dia di 11 poin kan, berarti dia Iya. harus ngumpulin sisanya berapa? 27 dalam 13 kali pertandingan. Iya. Itu Kalau mau artinya- save gitu ya. Iya, iya. Artinya ya 9 kali menang, 4 kali kalah boleh, tapi 9 kali menang itu berat ya. Iya, iya. Iya. Atau dia tidak Dan terkalahkan dan berharap pesaingnya roboh juga gitu. Ya, Nah, ini ini kita lihat biasanya ya klasemennya. Tapi Borneo di memang mana? ya, Bayangkara kalau 11, Bayangkara di 15. tengah mereka tertatih-tatih pun, mereka kadang-kadang kalah dalam bentuk di mana mereka go down fighting ada di dalam pertandingan-pertandingan putaran pertama lah. Walaupun mereka kalah, mereka kan benar-benar berjuang gitu loh. Jadi secara kualitas individu pemain-pemainnya sih menjanjikan. Jadi bukan tidak mungkin kalau mereka sekedar lolos dari degradasi, iya gitu bisa.
Dengan adanya kedatangan Raja Nainggolan dan nama-nama lain tadi ya. Nama lain tadi ya. Tapi kalau dari Raja Nainggolan sendiri ini kan yang paling mahal, terus yang paling ibaratnya bisa dibilang paling mereka tonjolkan Marquee lah. player ya dia. Iya. Nah ini bakal ada perlakuan khusus nggak sih biasanya kalau dengan pemain-pemain yang kayak gini? Pastilah. Pasti ya. Misalnya dari dari- sisi fasilitas iya. Michael Essien kan juga merasakannya ya. Tapi kan apakah dia bermain atau tidak kan tergantung. Lupa, waktu Michael Essien pelatihnya Persib siapa ya? Sama Mario Gomez juga? Janur ya? Enggak. Janur? Gue nggak tahu itu 2000 berapa sih? 2017. Coach Jadi kan Janur Mario kan? Gomez yang pegang sekarang kan? Iya kalau nggak salah iya deh. Janur ya? Iya. Enggak, Janur enggak. enggak ya? Janur enggak. Jadi Janur Mario enggak. Gomez akan pegang 2 kali marquee player di dalam hal ini. Oh iya. Karena waktu itu dia juga kalau nggak salah ya lupa apakah dia yang pegang waktu itu Persib dengan adanya Michael Essien. Tapi kan Michael Essien juga nggak lama di ini Persib. karena itu tadi dia datang dalam kondisi yang juga tidak terlalu fit untuk seorang pemain dia Tapi ini pernah kok foto cedera panjang. sama Coach Janur? Mas? Nah mungkin ya atau lupa saya. Oh oke. Ya, Oh kenapa, Mas? ini Coach Janur kan waktu itu kalau seingat gue nih dia dapat beasiswa diberangkatkan ke Italia. Oh. Berangkatkan ke Italia dia dapat suruh belajar lagi gitu kan waktu itu sebagai hadiah dia bawa Persib juara 2014. Iya, yang ke Inter ya? Iya. Oke. Nah, tapi Mas Gita, kalau tadi Om Yuki kan 38 poin dia bisa 38 save. poin, ya. Cuman kalau Mas Gita ngeliatnya target manajemen kalau sampai playoff Kalau playoff enggak. nggak make sense ya? Maksudnya Playoff susah. itu kan gitu. harus ada di 4 besar Iya, ya. makanya. Peringkat 4 Tadi sekarang. berapa? 45 boleh ya? lihat klasemen nggak? Klasemen Benar? dong, Kak. Lihat poin. 38 poin. Kenapa muluk-muluk playoff ya kan? Tadi Essien kapan tuh? 2000 berapa tadi? 2017. Dia 37. Enggak datang ke kita. 2017. 17. Masih Jajang nih sini. Oh, masih Oh, Jajang. jangan ya. Tuh PSIS tuh 37. Dia kan 38 ya untuk selamat ya. Berarti kan dia harus mendekati posisi PSIS. PSIS kan akan tambah poin lagi. Iya. Nggak mungkin juga dia akan stay di 37. Jadi nggak mungkin lah kalau untuk ikut playoff. Dan kalau bicara liga-liga luar ya kayak Everton sekarang, terus Luton, kan mereka nggak bicara masuk ke Liga Champions gitu loh. Iya. Mereka nggak masuk ke Liga Eropa. Mereka kan bicaranya gimana kalau lolos dari degradasi ya. Udah lolos dari degradasi aja. Ini artinya kan lawan mereka yang utama adalah bagaimana mengejar Persita, mengejar Persebaya gitu aja sih. Berarti kita kalau seandainya dimainin bakal lihat debutnya pas lawan PSM nanti. Iya, Dan PSM. dia datang ke Pare-Pare loh, nggak gampang. Iya. Nah, itu dia kan itu Tempatnya jauh, nggak Mas. Gampang. Tempatnya nggak gampang. Tahun lalu nggak ada klub yang bisa menang di sana. Tahun ini ada klub Kalau yang ini bisa menang di sana. ya banyak yang menang sih. Banyak yang menang di sana. Persija menang juga kalau nggak salah. Iya, Dewa menang juga. Iya, menang. Dewa juga. Jadi karena ada penurunan performance dari PSM sendiri. Tapi PSM kan akhir-akhir ini bangkit ya. Iya. Kemarin buktinya solid pertahannya waktu lawan Persib. Persib. Jadi nggak gampang juga buat Bayangkara. Iya. Tapi ini serunya juga kan kemarin Nainggolan udah berangkat kan. Mereka dia kayak karena mungkin nggak banyak kali ya pilihan penerbangan, tetap di ekonomi juga, terus juga antri-antrian. Nah ini kayak menarik ngelihat bisa nggak nih beradaptasi karena kan emang masalah stamina juga ya Miki ya. Kita bisa bilang kan Pare-Pare cukup jauh, jadi masih harus perlu waktu Nggak lagi ada 6 pesawat jam kesana. ya. 3 jam ya kesana. 6 jam apa 3 jam sih? 3 jam, 3 jam. 3 jam ya? Dari 3 jam. Makassar. Dari Makassar 3 jam. Iya, kita nggak bisa menghakimi bagaimana nanti performa Raja apakah bisa nyetel atau enggak hanya dengan 1 game di depan. Iya. Iya, betul. Apalagi dia fisiknya pasti belum di level yang terbaik. Jadi ya kita nunggu aja nanti di game-game selanjutnya paling enggak perlu mungkin 2-3 game mungkin baru kita bisa lihat apakah dia bisa apa naikin levelnya gitu. Oke, ya berarti memang Nggak langsung lah, nggak pasti bisa. nggak bisa langsung juga. Iya. Oke, prediksi aja. At the end bakal peringkat berapa, Mas Gita? Peringkat nggak Om tahu Mika. tapi selamat sih. Iya. Aku rasa di mereka akan selamat. Kalau peringkat nggak tahu, tapi yang jelas bahwa mereka punya peluang ya untuk. Oke, jadi selamat. Poinnya antara 11 ke 23 kan juga tinggal 12 poin ya. Tinggal, Iya. tapi mungkin sulit, tapi bisa lah. Oke, berarti selamat. Cuman nggak playoff ya. Iya. Kalau menurut Jebretin gimana? Silahkan komen di bawah. Nah, kita juga bakalan lanjutin lagi bahasan yang nggak kalah seru setelah yang satu ini.